Yang paling kalian harus tahu juga algoritma sosial media yang selalu berubah-ubah nih. Pokoknya mulai aja dulu ya Bu ya, jangan takut gagal teman-teman, karena kalau kita gak mulai, kita nggak tahu gagalnya kapan. Betul. Jadi sebisa mungkin sih jangan jadi kaum rebahan ya teman-teman. Iya betul. Halo Sobat Unas dan Bisdik People, welcome to Digital with Dosen Bisdik. Podcastnya anak Bisdik yang gak cuma ngomongin teori tapi juga prakteknya. Nah hari ini kita bakal ngobrol santai nih bersama dosen bisnis digital yang pasti topiknya tuh relate banget sama kamu, yaitu gadget jadi cuan. Oke, kita sambut aja ya narasumber pertama, yaitu Ibu Dika Afrilia Rantana. Halo Ibu. Halo Zelja, halo semuanya. Iya, selamat siang. Nah Bu, kita langsung ke pertanyaan pertama ya Bu. Boleh ya. banget. Oke, kenapa sih Bu gadget tuh bisa jadi cuan? Oke, bisa banget ya gadget jadi cuan. Jadi sekarang ini sebenarnya dengan model handphone atau dengan model laptop itu bisa kita jadiin bisnis ya. Bisa jadi program afiliasi atau afiliator, terus kemudian bisa jadi dropshipper atau reseller, kemudian bisa jadi content creator ya dengan hanya modal gadget seperti laptop dan juga handphone. Oke, menarik banget ya teman-teman. Sekarang tuh handphone bukan hanya untuk sosial media pribadi, tapi sosial media kita tuh bisa dijadiin tempat jualan. Jadi untuk cuan kita juga ya Bu ya. Oke. Nah, apa aja sih Bu ide bisnis digital untuk mahasiswa tuh kira-kira menurut Ibu apa gitu? Oke, sebenarnya sih banyak banget ya ide bisnis digital yang bisa kita lakukan hanya dengan menggunakan gadget. Mungkin salah satunya jualan desain menggunakan atau jualan template. Kalian bisa menggunakan Canva untuk bantu bikin desain template promosi UMKM atau brand-brand kecil. Kemudian bisa jadi dropshipper atau reseller nih. Jadi nggak perlu punya gudang, nggak perlu stok barang, tapi bisa ngirim barang karena kita jadi dropshipper atau reseller ya. Nah, kemudian terakhir jadi program afiliasi atau afiliator. Sekarang kan banyak banget marketplace yang lagi mencanangkan program afiliasi mereka nih. Jadi kalian bisa bikin konten dan kemudian bisa ngelingin ke marketplace, dapat cuan juga ya, dapat transferan juga gitu. Wah, menarik banget ya teman-teman ya. Gak perlu nunggu lulus nih untuk mahasiswa harus S1, harus S2, S3, tapi yang penting ada niatnya dulu ya Bu ya, ada kemauannya dulu nih teman-teman. Nah, apa sih Bu kira-kira skill yang harus kita pelajari atau skill yang kita punya deh Bu di awal-awal untuk kita membangun itu? Iya, mungkin kalau skills untuk menggunakan tools-tools yang lagi ngetrend sekarang ya, misalnya kayak ngomongin Canva, pasti udah pada denger semua ya. Jadi sih, bisa betul. pakai Canva untuk membuat desain, kemudian juga bisa pakai CapCut nih untuk editing video, dan juga yang lagi nggak kalah tren ya, bisa pakai ChatGPT ya yang bisa untuk mengenerate ide-ide konten bisnis gitu. Nah, kalau misalnya ngomongin skills, mungkin skills komunikasi itu mesti harus diasah ya. Kemudian juga konsistensi, kemauan. Jadi sebisa mungkin sih jangan jadi kaum rebahan ya teman-teman. Iya betul. Berarti skill yang lainnya terutama ya Bu ya, komunikasi, konsistensi teman-teman. Dan sekarang juga banyak banget ya Bu aplikasi-aplikasi gratis. Canva sekarang masih ada yang gratis, CapCut masih ada yang gratis. Kalau misalnya teman-teman udah ada terkumpul nih, udah lumayan jadi cuan, bisa nih upgrade ke yang pro supaya ya desain-desainnya berbeda lah ya dari orang lain gitu ya Bu. Emangnya gampang atau susah nggak sih Bu untuk ngejalanin ini? Pastinya nggak mulus ya kalau kita mau bikin bisnis, apalagi digital gitu. Mungkin kalau pas kita jadi konten kreator lagi seneng banget nih bikin konten, tapi mungkin nggak ada yang nonton. Pastikan itu nggak mulus jalannya ya. Kemudian yang paling kalian harus tahu juga algoritma sosial media yang selalu berubah-ubah nih. Bisa aja reach kita naik banget, tiba-tiba konten yang berikutnya reach-nya drop. Jadi mau nggak mau memang harus belajar sedikit algoritma sosmed ya. Gitu. Oke. Dan sekarang juga banyak ya Bu seminar atau workshop ya Bu yang ya sedikit memperluas atau mengajari kita ya teman-teman untuk tahu itu seperti apa. Banyak juga kok teman-teman sekarang yang gratis, teman-teman bisa cari-cari di web atau di Instagram ya Bu ya, supaya tahu jauh lebih detail sedikit tentang apa tadi Bu, algoritma sosmed ya. Algoritma sosmed. Teman-teman jangan khawatir, sekarang semua sosmed tuh jauh lebih gampang, jauh lebih mudah asal teman-temannya mau. Oke,
sedikit tips nih Bu buat yang mau mulai itu kayak apa? Sip. Sebenarnya sih yang pertama cek skill dulu ya. Kita ini passionnya atau jagonya di mana gitu. Kemudian udah dapat skill kita apa, kita bisa mulai dari project yang kecil dulu sih. Atau misalnya kita bisa bantu UMKM terdekat terlebih dahulu nih. Nah kemudian sebenarnya sih yang paling penting ya kemauan ya, niat mau belajar. Yang penting mulai dulu dari nol deh gitu. Oh iya, oke. Pokoknya mulai aja dulu ya Bu ya, jangan takut gagal teman-teman, karena kalau kita gak mulai, kita nggak tahu gagalnya kapan. Betul. Dan kita juga nggak tahu berhasilnya kapan ya teman-teman. Oke, sebelum penutupan boleh kali ya Bu kita kasih jargon bisnis digitalnya ya Bu. Yang pertama, satu tekad, satu sinergi ya Bu ya. Oke. Bisnis digital, satu tekad, satu sinergi. Terima kasih, saya Jauza pamit undur diri. Dadah.